Shalom pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali pada edisi Tabura Injil perayaan Minggu-Minggu Advent pada tanggal 2 Desember 2020. Bacaan kita diangkat dari dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Yoel pasal 1 ayat 8 sampai 12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, diberikan kesempatan lagi di hari ini boleh belajar dari firman Tuhan kitab Yoel pasal 1 ayat 8 sampai 12 pada perayaan Minggu Advent yang pertama. Tuhan mari tolong kami supaya kami mampu memahami firman ini, agar sebagai para pemirsa kami mempersiapkan diri-diri kami secara baik dalam menyambut Sang Kristus Putra Natal nantinya. Bapa di surga, kami telah siap, mari berbicaralah kepada kami. Amin. Demikian firman Tuhan dari kitab Yoel pasal 1 ayat 8 sampai 12 dengan perikop pembacaan bagi kita, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Ayat 8 sampai 12, merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering, sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tema yang diangkat kepada kita pada tanggal 2 Desember 2020 ini adalah merataplah pada Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sampai dengan saat ini kita masih ada dalam situasi perkembangan virus corona. Hampir di setiap hari kita disuguhi berita-berita tentang berjatuhan korban-korban corona yang ada di Indonesia ataupun di mana saja. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga masih ada berita tentang musibah-musibah dan bencana alam yang terjadi di mana-mana. Dipertanyakan kepada kita, apakah itu berarti tandanya bumi sudah semakin tua, ataukah Tuhan sudah mulai bosan dengan kita manusia? Karena tingkah dan ulah manusia yang semakin serakah, yang mengeksploitasi bumi dengan seluruh isinya demi uang, demi kepentingan diri sendiri, tetapi juga demi kelompok yang ada dalam kehidupan perjalanan dunia ini. Nah, dalam bacaan kita di hari ini disuguhkan bagaimana Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan lewat nubuatannya tentang bencana yang akan menimpa umat Israel. Mengapa? Sebab umat Israel adalah umat juga yang suka memberontak kepada Tuhan. Nabi Yoel berkata bahwa akan datang serbuan jutaan belalang yang mengerikan. Begitu mengerikan karena bencana sehebat itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan dan perjalanan orang-orang Israel. Dapat kita perkirakan betapa besarnya pasukan belalang yang akan diberikan sebagai hukuman atas kesalahan bangsa Israel itu. Di mana kalau pasukan belalang telah turun, seluruh dedaunan lulu lantak digunduli dan tanaman dibuat rata dengan tanah. Nah, kata firman Tuhan tadi, bagi masyarakat petani bencana ini sangat mengerikan, sebab mereka gagal semua usaha dan kerja yang dilakukan dengan berkeringat. Nah, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, namun di balik nubuat tentang bencana Yoel ini, umat Tuhan sementara diajak oleh Nabi Yoel. Umat Tuhan diminta supaya meratap kepada Tuhan. Nabi Yoel berkata kepada mereka, berserulah kepada Tuhan,
memintalah kepada Tuhan, merataplah kepada Tuhan. Hal ini berarti bahwa umat Tuhan ketika meratap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepeduliannya bagi mereka. Bagi Nabi Yoel, Allah masih memiliki kemahakuasaan, sebab ia pemilik bumi ini, ia pencipta daripada manusia itu sendiri, dan ia bisa melakukan apa saja untuk melepaskan dan menolong umat Israel dari segala hal yang sementara dialami. Lebih daripada itu, kata Nabi Yoel, merataplah kepada Tuhan supaya terjadilah pengampunan dan ada belas kasihan daripada Tuhan kepada mereka, agar Allah melalukan belalang-belalang itu dari kehidupan orang-orang Israel dan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita yang ada pada saat sekarang ini? Apakah yang kita lakukan ketika musibah datang kepada kita, ketika bencana juga menghampiri kita, atau ketika kita juga masih berada dalam situasi pandemi Corona 19 sampai saat ini? Berbagai peristiwa alam mengancam seluruh kehidupan kita. Berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar terkadang membuat kita ketakutan, membuat kita khawatir, lalu membuat kita berada di ambang kebibangan. Ajakan daripada Nabi Yoel ini menginspirasi kita sebenarnya, tapi juga mengingatkan kita bahwa sebagai umat Allah, mari kita meratap juga kepada Tuhan. Mari kita berseru juga kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan menghadapi segala peristiwa-peristiwa yang sementara ada di hadapan kita, teristimewa situasi pandemi Corona yang sampai saat ini belum berlalu dari kehidupan kita selaku manusia, tapi juga dari tengah-tengah kehidupan orang percaya. Nah, kalau Yoel bisa berkata kepada bangsa Israel, pandanglah kepada Allah, maka kepada kita juga diminta untuk memandang kepada Allah. Sebab hanya Allah sajalah yang mampu menolong dan membebaskan kita, tapi juga menopang kita untuk melewati perjalanan hidup kita di tengah-tengah situasi pandemi Corona 19 ini. Perayaan Advent ini mengajak kita, tapi juga mempersiapkan kita untuk bagaimana lebih banyak meminta pertolongan daripada Tuhan, agar sukacita yang sementara kita tunggu ini, sukacita yang sementara dirindukan oleh setiap orang percaya, itu benar-benar kita memasukinya dengan harapan, dengan keyakinan bahwa bersama Tuhan kita juga dibebaskan dari situasi-situasi yang sulit ini. Merataplah pada Tuhan, kata Nabi Yoel kepada bangsa Israel, tapi juga merupakan ajakan bagi kita, pemirsa Tabura Injil yang menonton dan mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri akan perenungan firman di hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bagaimana mengandalkan Tuhan, untuk bagaimana percaya kepada Tuhan lewat nubuatan Nabi Yoel kepada kami. Biarlah apa yang disaksikan Nabi Yoel bagi bangsa Israel itu menjadi pegangan bagi kami, supaya kami mampu melewati situasi dengan pandemi Corona ini dengan selalu percaya bersama Tuhan kami bisa melewati itu dengan baik. Dan dalam persiapan dalam perayaan Advent ini kami bisa mempersiapkan diri tanpa takut, tapi meyakini bahwa Tuhan ada bersama kami. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan Injil ini menjadi bagian pegangan bagi seluruh pemirsa Tabura Injil di klasis ini, tapi juga bagi mereka yang mendengar dan yang menonton Tabura Injil klasis Yapen Selatan. Memberkati akan urusan Ekubang atau Komisi Ekubang dengan semua kegiatannya. Tapi juga PJ, biarlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang menumbuh kembangkan iman percaya kami akan terus bisa dibuat agar semakin banyak orang percaya dibenangkan, semakin banyak orang percaya datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu ampunkanlah segala dosa kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, terima kasih Bapak Ibu untuk
perenungan di hari ini kiranya Tuhan memberkati kita.